Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa dengan saya dalam memahami Alkitab. Ada satu pertanyaan yang datang kepada saya. Tuhan itu satu, tetapi mengapa ada banyak agama, Pak Pendeta? Saudara, pertanyaan ini mungkin juga pernah terjadi kepada Bapak dan Ibu, di mana Bapak Ibu berada. Keragaman agama itu memang bisa menggambarkan seolah-olah ada banyak Tuhan. Namun tidak demikian halnya. Semula tidak ada agama, Adam dan Hawa tidak memiliki agama, tetapi mereka memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan keragaman manusia muncul setelah ada dosa. Itu yang terjadi. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasalnya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oleh karena dosa-dosa yang ada di dalam diri manusia, seolah-olah langit tertutup terhadap komunikasi antara manusia dan Allah. Bapak Ibu, keadaan tertutup dan terpisah dari Allah itu membuat manusia berspekulasi mencari Allah. Dengan apa? Dengan caranya sendiri. Nah, cara yang dipakai oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah itulah yang disebut dengan agama. Contoh-contoh agama yang diciptakan Kain. Ya. Kain dan Habil itu melakukan kehidupan keagamaannya dengan mempersembahkan milik mereka kepada Tuhan. Habil mempersembahkan korban dengan sikap hati yang benar, tetapi Kain tidak. Itu di Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Dikatakan begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Agama yang diciptakan Kain dan Habil justru mengakibatkan pembunuhan terhadap Habil. Orang yang benar harus mati oleh karena berdosa demi agama buatannya sendiri. Kejadian 4 ayat 8, kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Itu agama yang pertama yang diciptakan oleh Kain dan Habil. Yang berikutnya, yang kedua, agama yang diciptakan oleh keturunan Nuh. Beberapa lama setelah Nuh dan keluarganya mendarat, anak-anak mereka mendirikan agama baru, agama buatan sendiri dengan tujuan untuk mencari apa? Nama, bukan mencari Tuhan. Itu di Kejadian 11 ayat 4 dikatakan begini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara-saudara, agama yang diciptakan oleh keturunan Nuh untuk mencari nama dan mengabaikan Tuhan justru membuat mereka terserak. Maka di Kejadian 11 tadi ayat 6 sampai 8, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka
berhenti mendirikan kota itu. Itu agama yang diciptakan oleh keturunan Nuh, akhirnya terserak. Berikutnya adalah agama yang diciptakan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu tidak sabar menantikan Musa yang sedang menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai. Mereka memaksa Harun untuk membuat patung lembu emas untuk disembah sebagai Tuhannya. Kejadian 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Agama buatan bangsa Israel berupa patung lembu emas membuat Allah murka dan hendak membinasakan mereka. Di Keluaran 32 ayat 7-10 dikatakan demikian, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kau perintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan pada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Itulah agama yang diciptakan oleh bangsa Israel. Berikutnya adalah agama yang diciptakan bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu memiliki agamanya sendiri. Agama mereka adalah penyembahan terhadap dewa Dagon. Itu Filistin. Kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim 16 ayat 23 dikatakan ini, "Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukacita. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita." Agama buatan bangsa Filistin tidak berkuasa dan tidak berguna. Ketika patung Dagon berhadapan dengan tabut Tuhan, patung Dagon hancur berkeping-keping, saudara. Dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 2-4 dikatakan, orang-orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Demikian seterusnya, setiap bangsa mempunyai agama dan Allahnya masing-masing. Satu hal yang pasti bahwa agama-agama itu tidak dapat membawa manusia bersekutu ternyata kembali dengan Allah, karena dosa telah menjadi penghalangnya. Jadi semua agama adalah kesia-siaan di dalam pemahaman iman Kristen. Oleh karena Allah mengetahui kesia-siaan usaha manusia untuk bersekutu kembali dengan Dia, dengan Tuhan, oleh kasih karunia-Nya yang besar, Allah kemudian menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, satu-satunya pengantara kita, untuk dapat bersekutu kembali dengan Allah. Dan itu bukan agama. Jadi Yesus tidak membawa agama. Jadi kalau tanya Yesus agamanya apa? Yesus itu anugerah Allah. Karena ternyata dengan agama-agama yang diciptakan sejak Kain Habil, kemudian Nuh, kemudian bangsa Israel, kemudian bangsa Filistin, tidak membawa kesejahteraan.
Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Allah mengambil rupa manusia di dalam Yesus Kristus, saudara. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus Kristus yang adil. Di dunia ini tidak ada yang adil, hanya Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia yang mau percaya pada Yesus. Jadi lebih jauh tentang kekristenan, sesungguhnya agama apapun yang diciptakan oleh manusia untuk mendekati Allah adalah kesia-siaan dan akan senantiasa gagal, Bapak Ibu. Satu alasan pokoknya adalah adanya dosa pada manusia. Keadaan manusia yang berdosa tidak mungkin dapat mendekati Allah yang Maha Kudus. Tidak mungkin, karena Allah Maha Kudus. Satu dosa pun tidak mau terima. Sebab saat manusia dalam keberdosaannya menghampiri Allah yang kudus, dia pastilah binasa. Pastilah binasa. Di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 33 ayat 20-22 dikatakan begini. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Karena tidak bisa untuk memandang Allah, manusia berdosa. Oleh karena segala usaha manusia adalah kesia-siaan, maka Allah yang penuh kasih itu di dalam Yesus, dia datang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati di kayu salib untuk membayar dosa kita. Hanya dengan cara Allah akhirnya kita bisa diselamatkan, bukan dengan agama. Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi setelah selesai menyucikan dosa manusia, kembalilah Yesus ke surga. Dan dari sana akan datang kembali untuk menjemput kita. Itu janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus tidak membawa agama, tetapi Yesus membawa keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga yang selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang diberikan kepada manusia maksudnya, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada satupun yang dapat membawa keselamatan kita, termasuk agama, kecuali Yesus. Jadi kekristenan sesungguhnya bukan agama. Kekristenan tidak bisa disamakan dengan agama manapun, sebab kekristenan adalah kehidupan dalam persekutuan kembali antara Allah dengan manusia yang telah terpisah karena dosa, tetapi yang telah ditebus kembali melalui darah Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi keselamatan itu dikaruniakan, bukan diusahakan.
bukan karena kebaikan kita. Bukan. Keselamatan adalah janji yang pasti dan jaminannya adalah pasti. Jaminannya adalah pasti. Pada waktu Yesus dibangkitkan, yang disebut Paskah dilewati kematian, disitulah kepastian, kemenangan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Efesus 2 ayat 8 dan 9 jelas dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya kita. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anugerah Allah, pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau itu hasil usaha kita dan kita masuk surga, kita bisa sombong. Jadi surga itu diberi, bukan dicari. Sekali lagi, surga itu diberi, bukan dicari. Kita tidak bisa mencari surga, karena kita manusia berdosa, hanya dengan cara Allah. Sementara di dunia ini berharu biru untuk mencari surga, betul ya? Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus mendapatkan karunia kehidupan surga yang kekal oleh iman kepadanya. Tidak mencari surga, tetapi surga diberi. Filipi 3 ayat 20 sampai 21 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, kita orang-orang percaya maksudnya, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya dan yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itulah bagi orang-orang yang percaya. Di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai 5, bagaimana keadaan orang-orang yang percaya berikutnya? Dikatakan begini, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan domba-dombanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Luar biasa, bagi orang yang percaya ada jaminan di surga. Tidak ada laknat lagi, tidak ada kutuk lagi, tidak ada sakit penyakit lagi, yang ada adalah kebahagiaan. Kiranya Tuhan memberkati oleh karena cara Allah sendiri mengaruniakan keselamatan kepada kita.